Mas Gun-Gun, apa pesan politik yang bisa dibaca dari jawaban ketiga pasangan calon tadi soal komitmen 5 tahun membangun dan memimpin Jakarta? Ya, ini soal goodwill dan political will. Ini soal niat baik dan niat politik. Kenapa? Karena panggung perdebatan itu bukan hanya dramaturgi, kan? Bukan hanya kalau istilah Erping Goffman itu, bukan hanya soal manajemen kesan, impression management, tetapi ini soal catatan publik yang akan didengar, akan dilihat, dan itu menjadi simpanan memori publik, persepsi publik, dan itu tentu juga menjadi salah satu bahan pertimbangan. Misalnya dari tiga pasangan itu, apakah masing-masing punya goodwill dan political will dalam memimpin DKI 5 tahun. Saya pikir ini satu hal yang biasa dalam demokrasi. Pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dikonfirmasi ke kandidat, apakah punya niat baik dan niat politik untuk memimpin. Dan salah satunya adalah bicara soal waktu. Dan di debat-debat seperti presiden di Amerika pun selalu ditanya, komitmen Anda bagaimana memimpin, kan? Lebih gitu. penting goodwill ataukah political will bagi seorang pemimpin? Dua-duanya kan tidak bisa dilepasin. Karena ini adalah perhelatan kontestasi elektoral dan perebutan kuasa, ya. Bukan hanya perebutan kursi, tapi kuasa. Kuasa itu, ingat, basisnya adalah amanat. Dan itu suara rakyat, demos kratos. Oleh karena bicara suara rakyat, maka amanah itu tentu dimandatkan. Istilahnya kan dimandatkan. Karena proses pemandatan itu, maka sebenarnya siapapun yang terpilih itu memegang amanah yang sangat besar, yakni suara warga DKI. Oleh karena itu, jikapun suatu saat misalnya dia tidak bisa komit 5 tahun, itu harus ada namanya komunikasi deliberatif, komunikasi yang berbasis argumentasi. Kenapa ya? Harus kemudian menanggalkan untuk kemudian berkontestasi di level di atasnya. Sebenarnya hal-hal seperti ini soal komunikasi politik, ya. Bagaimana mempengaruhi lingkungan politik untuk membangun argumentasi. Dan komitmen di awal adalah salah satu bentuk komunikasi politik menunjukkan bahwa dirinya punya komitmen. Kalaupun misalnya besok atau lusa ada upaya untuk merevisi komitmennya, tentu harus ada argumentasi alasan pada publik. Baik. Begitu. Bang Mardhani, Anies dipandang sebagai calon gubernur yang dianggap punya jawaban yang paling jelas. Ya. Apakah jawaban tersebut memang murni keluar dari hati dan komitmen dari Anies Baswedan, ataukah sekedar lip service untuk memenangkan hati para pemilih di DKI Jakarta ini? Ya, yang pertama tentu seperti Kang Gun-Gun bilang, debat publik ini haknya masyarakat. Kami menganggap debat publik ini sakral. Jadi apa yang disampaikan adalah sesuatu janji. Dan karena itu dari awal Mas Anies sama Sandi sepakat siap menerima amanah dari Gerindra PKS untuk 5 tahun memegang beban sebagai pelayan warga Jakarta. 5 tahun firm. Bahkan kalau dilihat kan Mas Anies punya peluang semua, tapi kita firm harus 5 tahun. Kenapa? Karena ini bukan tentang lip service dan lain, ini tentang bagaimana seseorang itu menekuni proses yang ada. Tapi kan hati orang siapa yang tahu, apalagi ini jabatan politis, jabatan gubernur. Ya, makanya dengan mengatakan secara tegas, kalau yang mengatakan tidak tegas, apa bisa yang tegas bisa, apalagi yang tidak tegas. Nah, karena itu buat kami harus firm, tegas bahwa 5 tahun, dan ini merupakan satu kunci betapa kami ingin habis full menjaga warga Jakarta. Bang Ruhut, apa makna dibalik senyum Anda ketika Bang Ali menjelaskan? Jadi saya kalau bicara Anies, saya kalau bisa ketawa termehek-mehek, mungkin termehek-mehek. Siapa sih yang nggak tahu Anies? Dulu pendukung siapa? Pak 2014. SBY, dan juga akhirnya kita tahu Demokrat pada waktu itu mendukung Pak Prabowo, Pak Hatta. Dia mendukung siapa? Pak Joko Widodo. Kan? Jadi Anda tidak percaya dengan sudah. ucapan dari Bang Mardhani tadi, ya, soal komitmen dari Anies Baswedan? Saya satu aja, ilmu sosial itu 2 tambah 2 bukan 4 loh. Bisa 4, tapi juga bisa 7, 8, 9. Itu pertama. Sudah itu, ingat loh, ya. Saya lebih senang jawaban Agus dan jawaban Pak Jarot. Ya. Jadi kalau nanti kejadian, karena begini, orang untuk jadi presiden pertama karena kehendak Tuhan. Mau uangnya sekampung pun kalau Tuhan bilang nggak kau, ya, udah itu rakyat yang meminta. Jadi kita jangan jangan mendahului. Kayak Anies ngomong begitu, taunya enak juga dia pindah-pindah. Nah, udah itu ya mungkin dia masih trauma. Kok mau jadi presiden ya, jadi menteri aja setahun diganti gua katanya. Untuk paslon nomor 2 kenapa yang harus jawab adalah Pak Jarod, Bang Ruhut? Kenapa yang jawab adalah Pak Jarod? Iya, itulah kerjasama teamwork yang baik. Itu. Baik, Mas Roy, silakan. Ya,
seperti tadi yang saya sampaikan di awal tadi ya. Jadi kan manusia itu kan boleh merencanakan. Dan jawaban Mas Agus ini, apapun nanti yang terjadi, itu bisa dikaji. Jangan lupa loh, masyarakat sekarang itu sangat cerdas. Bisa kemudian memutar kembali apa-apa yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya. Rekamannya gitu. banyak ya di mana-mana. Rekamannya ya? banyak. Jadi kalau sudah berkata A dan nanti terbukti A, kan jadi repot. Dan mungkin masyarakat Jakarta agak trauma dengan kejadian ketika dari wali kota ke gubernur, dan itu memang pilihan rakyat. Meskipun tidak ada yang salah juga Tidak dengan ada yang pilihan salah. seperti itu. Rakyat memilih Pak Jokowi untuk menjadi presiden kita sekarang. Ya. Dan itu harus didukung. Karena itu pilihan. Dan warga Jakarta kan artinya membolehkan kan. No problem. Nah, tapi kalaupun, ada catatan sih, ya. maksudnya ketika 2 tahun pindah, kampung deretnya tidak jalan, beberapa janji tidak jalan. Maksudnya ketika kita ingin mengangkat, menapak tangga yang lebih jauh, selesaikan dahulu. Nah kami, Mas Anies, kalau Bang Ruhut punya pendapat, monggo ya. Tetapi di tim kami, bukan cuma Mas Anies, Sandi, Pak Prabowo, Pak Soebul, kita semua sepakat. Ini paket 5 tahun. Atau bukan gara-gara Pak Prabowo sekarang udah mulai digadang-gadang akan maju di Pilpres 2019, sehingga Pak Anies sudah jauh-jauh hari mengatakan tidak akan maju. itu saya kira lebih bisa tepat. dipertimbangkan, tetapi kami ingin mendekati ini tidak dari sudut pandang politis. Karena jawaban Mas Anies jelas. Kalau dia jawaban politis ya ke kiri ke kanan. Tapi karena kita udah sepakat, Mas Anies nih mengatakan pilkada ini spiritual journey. Dibuat dia ini mungkin dahulu seperti itu, tapi sekarang nih dengan kenikmatan kami di tim, bagaimana beliau menganggap ini adalah proses pematangan jiwanya yang dikatakan insya Allah itulah yang ada dalam hati. Bang Ruhut, pilkada kurang lebih 1 bulan mendatang untuk pencoblosan dan juga masih ada 2 kali debat. Apa strategi dari Ahok Jarot untuk memaintain sekaligus meningkatkan perolehan suara dari pemilih? Ya, kita terima kasih ya. Kantikmas melaksanakan tugasnya dengan baik ya, dibantu oleh TNI. Sekarang Ahok kemanapun belusukan, tadi waduh keren banget tadi 2 titik belusukan. Bagaimana rakyatnya? Tidak ada penolakan? Tidak ada lagi. Jadi ya udah kan makin ketahuan nanti siapa yang nyuruh kan. Jadi itu. Baik, dari Anies Sandi seperti apa Bang Ali? Ya, yang pertama tentu kita akan memaksimalkan sebulan terakhir ini. Mas Anies dan Sandi terus bertemu dengan publik. Pada saat yang sama message kita tajamkan. Persiapan untuk debat 27 Januari kita pengen big pictures dari APBD. Kemarin tuh belum terlalu detail dengan 70 triliun atau 350 triliun per 5 tahun, apa yang bisa ditawarkan ya. Dan apa transparansi ya, karena kami melihat beberapa contoh baik Bu Risma, Kang Nyoto maupun di Batang, semua transparansi itu APBD sudah didistribute sampai ke tingkat RT RW dan dipajang, jadi semua sama-sama ya. Karena kami di timnya Mas Anies Mas Sandi mengatakan oke, ya APBD ini mahal tetapi ini cepat selesai karena ini duit negara. Habis itu bagaimana kita ngajak kelompok yang lain untuk sama-sama membangun Jakarta ya, karena salah satu prinsip dari Mas Anies Bang Sandi public engagement ya. Oke, ada 20.000 pasukan orange tetapi buang sampah tetap sembarangan. Makanya bukan cuma negara atau hadir Pemda, tetapi masyarakatnya diajak terlibat dalam pendidikan komunitas. Makanya nanti akan seperti bagaimana di Indonesia Mengajar, kita sudah mulai punya beberapa RW mandiri, di mana RW-RW ini punya ruang belajar, internet bersama. Nanti ada beberapa eksekutif muda pulang kantor macet Kuningan itu mampir masih ngajar. Konsep atau sudah jalan? Jalan. Udah jalan. Kalau RW mandiri sudah jalan, termasuk OKOC sudah 1.500 pengusaha yang kita hasilkan. Kayak kita sekarang nih kalau kampanye, pesan makannya ke mereka. Kalau pesan brosur ke mereka. Jadi betul-betul kita bukan ingin bicara, tapi kita ingin ini loh yang sudah jalan. Monggo dilihat nanti. Mas Roy, apakah ada perubahan strategi dari Agus dan Silvi? Saya kira tidak, 1 bulan ya. ini? Jadi insya Allah nanti pada tanggal 27 Januari dan pada tanggal puncaknya pada tanggal 10 Februari, ya, itu akan terlihat bagaimana sesuai dengan kesesuaian dengan tema-tema yang ada, ya. Kalau nanti soal anggaran, kalau kemudian berikutnya soal kesehatan dan lain sebagainya, itu akan semakin clear. Dan yang jelas debat pertama kemarin, ya, itu menjawab sudah keraguan masyarakat akan yang selama ini pernah diviralkan di hashtag lain sebagainya. Kami senyum saja, ya, karena kami tahu apa-apa yang itu kan ada kreatornya. Dan sebelumnya kan debat yang tidak resmi, debat yang resmi kemarin, dan kami akui, kami berterima kasih kepada semua masukan
semua saran, semua kritikan juga. Oh Mas Agus terlalu cepat ngomongnya gini. Oke, terima kasih. Ya, kemudian Pak Silvi harus begini, harus mungkin harus saling memberikan pandangan juga. Oke, semua kita berterima Dan kasih. yang terpenting adalah pernyataan takut debat terbantahkan Jumat pekan lalu. Alhamdulillah itu terbantah. Baik, Mas Gun-Gun, dalam waktu 1 bulan ini apa yang harus mereka lakukan supaya bisa menarik simpati dari 6,9 juta lebih suara pemilih di DKI Jakarta? Jelas trigger ya untuk lapis-lapis pemilih yang berbeda-beda. Karena ini ada kelompok yang belum menentukan pilihan, namanya undecided voters. Termasuk juga kami dapat angkanya masih 30%. Iya, masih tinggi. Kalau tren dari survei di bulan Desember rata-rata angkanya rentangannya antara 10 sampai 20%. Mungkin di internal bisa punya data sendiri. Tetapi bahwa undecided voters itu masih harus ada semacam political engagement ya, yang itu kemudian penting untuk partai-partai termasuk kandidat menelusuri dengan pendekatan basis komunitas. Kemudian hal yang paling penting adalah strategi dari penantang, karena bagaimanapun petahana itu sudah memiliki ruang political publicity sangat lama. Oleh karena itu kejelasan dan keberbedaan dari petahana menjadi pertimbangan. Sekarang tidak cukup hanya basis pemilih rasional, tetapi juga harus menyentuh pemilih sosiologis dan pemilih psikologis. Itu biasanya 3 lapis ini. Dan di Jakarta migrasi dari general public, masyarakat awam, ke attentive public, masyarakat berperhatian ini signifikan. Oleh karena itu pertimbangan debat, berarti kita masih punya 2 debat, tanggal 27 dan tanggal 10 sama Februari. tanggal 10 Februari. Itu bukan hanya debatnya sebenarnya, tetapi public discourse ya. Perbincangan publik, terutama ini berhubungan dengan opini publik. Dan itu akan sangat terkait dengan media mainstream yang membahas seperti kita malam ini, termasuk juga di media sosial. Karena ingat, Indonesia ini dominannya pengguna sosial media itu homonaran atau makhluk pencerita, sehingga apapun bisa jadi viral. Kalau untuk undecided voters yang sampai 20% itu lebih menguntungkan petahana atau pasangan calon yang lain? 3 pasang ini punya peluang untuk menggarap 3 lapis pemilih. Makanya kemudian kalau debat di panggungnya itu penantang itu harus bisa penetratif, terutama untuk bisa ngambil suara di rational voters yang kecenderungannya ini suka dengan hal yang indikatornya itu jelas. Jadi itu bukan sekedar ngomong ya. Kalau yang masih menunggu itu jelas itu pendukung nomor 2. Karena kita tahu mereka terpaksa untuk itu. Apalagi ditekan-tekan. Karena itu saya mohonlah, nggak usah lagi menakut-nakuti pemilih, dan kita semua the best kok ya. Tapi nanti why not the best? Best Kalau of the best akan dihasilkan pada tanggal 2 Februari. orang Maluku bilang saya nggak ada lawan. Nanti Jadi ada. saya rasa tetap yang paling hikmahnya hebat 212. Nomor 2 1 putaran 2 periode. Kalau 1 putaran saya kira itu mendahului. Saya garis bawahi yang Mas Gun-Gun, ini bukan cuma tentang program dan message, tapi ini tentang leadership ya, kepemimpinan. Makanya warga Jakarta ini bagus, debat ini membuka publik siapa yang memiliki leadership, yang punya hati, yang betul-betul bukan cuma bisa kerja, tetapi juga punya hati, sehingga kerja itu betul-betul didasari cinta, dan insya Allah bisa di-delivery dengan baik. Karena itu calonnya ini cocoknya jadi ustadz atau jadi ya guru agama lah. Kalau jadi gubernur kayaknya rada susah juga itu. Baru terima kasih, Bang Fahri, terima kasih, Mas Gun, terima kasih, Mas Gun, terima kasih. Waktu kita sudah berakhir. Dan pemirsa, inilah akhir dari jumpa kita dalam Talk to Ayus malam hari ini. Saya Aryo Ardi undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.